suara wanita sumber bernama dia akan segera Di suatu desa, terdapat seorang wanita Sunda bernama Wulan yang akan segera menikah dengan seorang pria Jawa. Mereka akan menggelar acara lamaran minggu depan. Berita kehamilan mereka sudah sampai ke telinga-telinga warga sekitar dan menjadi bibir masyarakat setempat. Sayur, sayur, sayur. Tapi sekarang berapa nih? Sekarang ini mahal banget nih. Murah, sekarang 10 sampai 20 ribu. Amat ibu-ibu datangnya. Iya, harus baca dulu. Iya, benar-benar dari gang sebelah. Katanya si Wulan anak dari service itu mau nikah ya? Iya, Wak, katanya calon suaminya orang Jawa. Hah? Bukan si Wulan orang Sunda ya? Kayaknya bisa ya sama calon Jawa. Oh, udah lagi nikah dulu. Apakah kalian tahu asal-muasal dari mitos yang dibicarakan ibu-ibu tadi? Mitos tersebut berasal dari peristiwa sejarah perang Budak yang terjadi di Jawa pada tahun 1357 Masehi. Awal mula peristiwa tersebut terjadi pada saat Sang Raja Hayam sedang melihat lukisan-lukisan calon permaisuri yang dijajarkan oleh Sugeng Prabakara, juru gambar istananya.
Sementara itu, ribuan Natuna Dewi melakukan pertemuan di istana Ibu Suri dengan Gajah Mada. Hamba mengaturkan sembah Tuan Putri. Ada apa Ibu Suri memanggil hamba kemari? Gajah Mada, aku ingin meminta pendapatmu. Aku telah memerintahkan Patih Madu dan Gajah Engon untuk melakukan undian studi prabangkara ke kerajaan Sunda siang ini. Rencananya akan menikahkan ayahmu anakku dengan putri Raja Sunda. Yang aku dengar, ia sangat cantik. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya hamba kurang setuju apabila putri Raja Sunda itu hendak dijadikan permaisuri. Kerajaan Sunda adalah satu-satunya wilayah yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Hamba telah memberikan waktu pada kerajaan Sunda untuk membuat keputusan menyatu dengan Majapahit, atau hamba sendiri akan mengirimkan pasukan untuk menggilas mereka. Aku mohon kau untuk tidak gegabah, Gajah Mada. Maaf Tuan Putri, hamba telah memberikan pendapat. Izinkan hamba mengundur diri karena hamba tidak punya banyak waktu. Jauh di wilayah barat, di kerajaan Sunda, seorang pelayan istana termenung melihat sosok lelaki muda yang sedang melukis seorang wanita. Karena penasaran, sang pelayan mendekat dan melihat lelaki itu sedang melukis wanita yang ia kenal, yang tak lain adalah Putri Diah Pitaloka. Melihat hal tersebut, pelayan itu langsung mengadukan hal tersebut kepada Putri Diah Pitaloka. Diah Pitaloka merasa tidak keberatan dan penasaran dengan lukisan. Diah Pitaloka keluar istana untuk bertemu pelukis tersebut. Diah Pitaloka, aku mencintaimu. Kakak, ucapkan itu sekali lagi. Tapi Tuan Putri, hamba ini apa? Hamba hanya rakyat biasa. Hamba tak pantas untuk sekedar berbicara pada Tuan Putri. Tapi aku suka kakak. Aku sangat senang ketika kakak mengungkapkannya. Kakak sangatlah manis. Berilah kekasihku. Memang benar hamba mencintai Tuan Putri, tapi hamba rasa hubungan kita harusnya sebatas ini, sebatas adil dan nyata. Hamba tidak ingin mendapat cemoohan dari semua orang. Kalau begitu, apakah bisa kita menjadi teman? Mari kita bersenang-senang di tepi danau yang indah ini, kakak. Janganlah menolak lagi. Memohon, kakak. Sebatas teman. Baiklah Tuan Putri.
Panggil saja aku Pitaloka. Kakak, kau belum menyebutkan namamu. Namaku Saliscara. Saliscara dan Dia Pitaloka bersenang-senang sepuasnya. Tak ada batasan di antara mereka. Tak ada jelata dengan bangsawan. Sampai akhirnya matahari mulai terbenam. Kalau Saliscara, langit mulai gelap. Sebaiknya kita berpisah. Ayahku akan curiga jika menemui kamarku tak berpenghuni. Bawalah lukisanku Pitaloka, agar kau senantiasa mengingatku. Dengan senang hati kakak, tapi berjanjilah padaku bahwa ini bukan pertemuan terakhir kita. Aku mencintaimu kakak. Aku juga mencintaimu. Malam berlalu. Rombongan Majapahit yang membawa kita untuk mengambil gambar Dia Pitaloka tiba di kerajaan Sunda pada pagi hari. Keadaan alam kerajaan Sunda yang sejuk membuat utusan Majapahit betah di sana, ditambah dengan sambutan orang-orang Sunda yang ramah. Hormat kami, Paduka. Silahkan. Kalian jauh-jauh datang kemari. Tentu membawa perlu, bukan? Benar sekali, Yang Mulia. Kami diberi titah oleh Sri Baginda Hayam Wuruk untuk melukis putri kerajaan Sunda, Dia Pitaloka. Kebetulan junjungan kami sedang mencari permaisuri. Boleh, silahkan. Tak ada salahnya dicoba. Benarkan istriku? Iya, coba saja dulu. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala keterbukaan kerajaan Sunda terhadap kami. Tak lama, Dia Pitaloka pun muncul. Parasnya yang demikian ayu membuat rombongan Majapahit terpana. Yang Mulia, putri Anda sungguh cantik. Hamba tidak yakin dapat menggambarnya dengan baik tanpa mengecewakan Prabu Hayam Wuruk. Tak perlu susah-susah, Paman. Aku punya satu gambar diriku di kamar. Paman boleh meminjamnya. Ngomong-ngomong, lukisan itu hendak dipakai untuk apa? Sri Baginda Hayam Wuruk dari Majapahit berniat meminangmu sebagai permaisuri. Jika lukisan itu menarik hatinya, secepatnya pihak Majapahit akan datang melamar kemari.
Dia Pitaloka bergegas menuju kamar pribadinya dengan jantung yang berdegup sangat cepat. Bagaimana bisa ia akan dinikahkan dengan orang yang belum pernah ia lihat sendiri wujud rupanya? Setelah lukisan hasil karya sang secara digenggamnya, ia pun segera kembali ke ruang pertemuan. Ini lukisannya, Paman. Bawalah ke Majapahit. Wow, betapa indahnya lukisan ini. Paduka, Permaisuri, Mahapati, kami mohon pamit. Prabu Hayam Wuruk tidak boleh menunggu akan hari ini. Hati-hatilah di jalan. Semoga sang Prabu tidak kecewa. Rombongan Majapahit lekas menghaturkan sembah dan pulang. Sesampainya di Majapahit, lukisan itu langsung diberikan pada Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk benar-benar merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia terus memandangi lukisan itu sembari mengelus-elus seakan-akan gambarnya nyata. Paman Gajah Enggol, benarkah ini wajah sekar Kerajaan Sunda? Betul, Tuanku. Wajah yang dalam lukisan itu adalah wajah Putri Dia Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda. Baiklah kalau begitu Paman, aku minta wakilkan aku untuk menamarnya. Ibu, tolong ngomongkan ke seluruh istana agar segera menyiapkan pernikahanku. Kurasa aku tidak dapat menunggu lagi. Anakku, apakah kau sudah merasa yakin? Iya Ibunda, aku bahkan tidak pernah merasa seyakin ini. Baik, Paduka. Hamba akan segera kembali ke Kerajaan Sunda untuk melamar Sekar Kerajaan Sunda. Gajah Enggon tidak langsung berangkat. Dia terlebih dulu mengunjungi Mahapati Gajah Mada di Kepatihan. Kau punya pesan yang akan dititipkan? Aku akan berangkat ke Kerajaan Sunda. Katakan pada Kerajaan Sunda, Majapahit ingin segera menyatu dengan damai atau perang. Itu keputusan mereka. Baik, Kakang Mahapati. Rombongan Majapahit kembali ke Kerajaan Sunda dengan membawa seserahan berupa berbagai macam barang dan makanan, dan disambut dengan amat meriah. Raja, Permaisuri, Mahapati, serta Dia Pitaloka hadir menemui mereka. Yang mulia, kedatangan hamba kemari bermaksud untuk melamar Tuan Putri Dia Pitaloka. Prabu Hayam Wuruk amat berkenan untuk menjadikan Sekar Kerajaan Sunda sebagai permaisuri. Syukurlah apabila Prabu Hayam Wuruk berkehendak. Namun, semuanya kembali pada Dia Pitaloka, karena ialah yang akan menentukan bagaimana Pitaloka. Ayah, tolong beri aku waktu berpikir. Patih Madu, tolong beri waktu bagi putriku. Nampaknya ia perlu mempertimbangkan semua ini. Sama sekali tidak masalah, Paduka. Tapi Gajah Enggon membawa pesan khusus untuk Anda dari Gajah Mada. Utarakan saja. Terima kasih Yang Mulia. Begini, Majapahit berharap agar Kerajaan Sunda segera menyatu dengan Majapahit. Jika Kerajaan Sunda tak mendaki, Majapahit akan bertindak keras. Kami akan putuskan secepatnya. Raja dan Pati segera pindah ke ruangan lain untuk berbicara lebih lanjut dengan Gajah Enggon. Di pendopo, kini tersisa Permaisuri dan Dia Pitaloka. Pitaloka, kenapa tidak langsung kau terima saja lamaran itu? Apalagi lamaran itu dari Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Kau akan menjadi permaisuri. Derajatmu akan naik. Lagi pula aku cemas bahwa penolakanmu terhadap lamaran itu akan dijadikan alasan oleh Majapahit untuk menggunakan
menggunakan kekerasan dan menyerang diri kita. Aku sedang mempertimbangkan sesuatu, Ibu. Apakah kau sedang memikirkan pria lain? Kelak Ibu akan mengerti, namun tolong beri aku waktu. Baiklah anakku, pikirkanlah baik-baik. Malam harinya, Saniscara dan Dewi Pitaloka mengadakan pertemuan secara diam-diam. Kakak, bagaimana ini? Rombongan Majapahit datang melamarku. Aku akan menjadi istri Raja Majapahit. Yang bahkan aku belum melihat rupanya. Kakak, tolong aku. Pitaloka sayangku, sebaiknya kita belajar saja. Aku tak mau disalahkan oleh siapapun. Tapi aku hanya ingin menikah dengan kakak seorang. Kakak adalah kekasihku. Aku sangat mencintai kakak. Pitaloka, aku juga cinta padamu, tapi takdir mungkin berkata lain. Namun tanpa disangka, sedari tadi Pati Suradipati memperhatikan gerak-gerik pasangan yang mabuk cinta itu. Ia segera memergoki. Ketahuan kau, dasar gadis kurang ajar, dari kau berhubungan dengan sekar kerajaan. Aku mencintai dia Pitaloka dengan sepenuh hati. Aku tidak peduli apapun yang dihadapanku. Dasar jelata kau tahu diri. Mampus kau. Pati Suradipati membunuh Saniscara di tempat dengan pukulannya. Dia Pitaloka menangis sesungguhkan. Pembunuh Pati sangat kejam. Paman telah membunuh orang yang tidak berdosa. Aku kecewa terhadap paman. Kau juga berani melakukan hal menjijikan seperti ini. Ikutlah besok ke Majapahit atau kau adukan semuanya ke ayahmu. Pati Suradipati memerintahkan orang untuk mengurus mayat Saniscara. Dia Pitaloka yang sangat terpukul akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Prabu Hayam. Walau dalam hatinya hanya terukir nama Saniscara. Pagi hari, Maharaja Ranggabwana beserta permaisuri mendatangi dia Pitaloka. Bagaimana Pitaloka? Lamaran Majapahit kau terima atau kau tolak? Aku akan menerima lamaran itu, Ayah. Rombongan kerajaan Sunda telah memasuki area lapangan Bubat. Lapangan Bubat adalah sebuah arena terbuka yang letaknya di utara pusat kota Majapahit. Namun tanpa diduga, rombongan kerajaan Sunda dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Akhirnya kau datang juga. Siapa kau dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada dari Majapahit.
kerajaan Sunda menyatakan takluk pada Majapahit. Kalau tidak, kubunuh kalian semua. Hei Trik, kau salah kurang ajar. Kami tidak akan mati. Pertempuran tak dapat dihindari, kekacauan terjadi. Peperangan berjalan secara berat sebelah dan terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal pengantin kerajaan Sunda dan satu batalion prajurit Majapahit. Biarpun membawa persenjataan ala kadarnya karena memang tidak bersiap untuk berperang, orang-orang Sunda tetap melawan demi membela harga diri. Maharaja Inggabuana dan Pati Suradipati tewas akibat serangan itu. Permaisuri melakukan bunuh diri untuk menyusul kematian suaminya sekaligus menjaga kehormatannya. Dia Pitaloka tersenyum dengan mata terbuka lebar seakan-akan terhibur oleh pertumpahan darah di hadapannya. Takdir seperti menuntunku ke jalan yang aku impikan. Biarkan aku mati. Biarkan aku menyusul kakak Salisara. Baginda yang mohon, sebentar lagi kau akan menyesal karena telah membuat hidupku penuh dengan penderitaan. Setelah mengatakan kalimat emosional tersebut, dia Pitaloka segera membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan sebilah keris tepat di jantungnya. Meskipun merasakan kematian yang semua kata-kata yang menceritakan. Mendengar berita mengenai serangan di lapangan Bubar, Hayam Wuruk beserta ibunya dan beberapa prajurit segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Prabu Hayam Wuruk begitu kaget dan pedih hatinya saat meratapi mayat dia Pitaloka, gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Pitaloka kekasihku, bangunlah. Sebentar lagi besok berikan kita lebih luar. Prabu Hayam Wuruk terus membayang-bayangkan tubuh dia Pitaloka yang amat dicintainya itu, sambil menangis sesenggukan. Prabu Hayam Wuruk beserta prajuritnya membawa jasad dia Pitaloka ke istana. Tribungan Tunggadiri marah besar. Berani melawan kehendak raja. Kau sama sekali tidak pantas menjadi Majapahit. Ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri dan tidak mau mengakui kembali ke Majapahit. Kau benar-benar keterlaluan. Setelah ini kau akan mendapat hukuman setimpal dari sang Prabu. Di waktu dan tempat yang berbeda, ada sepasang kekasih yang sedang melangsungkan pernikahan. Mereka adalah si gadis Sunda dan laki-laki Jawa. Pernikahan mereka berlangsung dengan cukup meriah. Bahkan beberapa tetangga yang diundang turut hadir. Selamat ya buat kalian berdua atas pernikahannya. Iya benar tuh kata ibu. Semoga kalian berdua cepat diberi momongan ya dok. Iya nih Dok Wulan. Ngomong-ngomong, Dok Wulan ini pernah dengar mitos tentang orang Jawa sama orang Sunda nggak? Katanya sih mereka itu tuh nggak bisa menikah. Wulan dan Joko sempat terkejut dengan pernyataan dari keempat ibu-ibu itu. Namun, Wulan menjawabnya dengan sabar. Gimana ya ibu-ibu? Aku sih percaya nggak percaya ya. Karena cuma dianggap mitos pun harusnya kita nggak bisa terlalu percaya loh. Menurut aku, kalau orang sudah saling
akan mempertahankan hubungan ini sebisa dan semampu saya. Setelah mendengar kata-kata tersebut, ibu-ibu tadi cukup terdiam dan terkejut. Pasalnya, mereka tak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Mereka pun memutuskan untuk turun dari panggung tersebut. Selamat siang semuanya. Kami dari 102 melaksanakan proyek drama kolosal yang berjudul Perang Buddha. Sebelum itu kami akan menyampaikan pesan moral yang bisa kami sampaikan dari drama kami. Pesan moral yang bisa kami sampaikan adalah jangan bertindak sesuatu berdasarkan mitos dan jangan bertindak sesuatu berdasarkan emosi dan keegoisan. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah atau kerusuhan yang terjadi seperti itu. Lalu aku mau memperkenalkan tim kelas kami ya. Jadi yang pertama ada aku Fani sebagai produser dari drama ini, dan saya punya asisten produser ada Yunita dan Cecil. Lalu kami juga punya tim sutradara, diantaranya ada Christine dan Rido. Kami juga punya tim sound, diantaranya ada Tiara dan Revaldi. Sekarang kita mulai dari tokoh utama kita. Ada Nadine sebagai Dia Pitaloka. Lalu ada Dito sebagai Hayam Guru. Kita lupa, kita juga punya tim properti. Di antaranya ada Niko, ada Hesti, ada Jihan, dan ada Melisa.
warga, ada Angel sebagai tukang sayur. Habis itu ada Dara, Giovanni, Pratiwi yang menjadi warganya. Lalu kita juga ada penari dari Sundanya, ada Karen, Jihan, di situ Angel sama Yolanda. Di situ kita juga ada tim dokumentasi, ada Aisyah dan Rangga. Lalu ada Pati Suradipati yang diperankan oleh Wita. Ada Gajah Lenggon yang diperankan oleh Cecil. Sekian dari proyek kami dengan bertema kearifan lokal.